Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binastain wa ala umuri dunya wa din. Wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma badu. Jadi ya sobat-sobat, pertama-tama saya ingin perkenalkan diri dulu ya. Jadi nama saya Nana. Saya adalah seorang pekerja tambang ya, tepatnya di daerah Kalimantan Timur ya, di daerah Berau. Jadi di sini saya mau sharing ya untuk hal yang paling sering ditanyakan oleh para pekerja tambang ya, atau calon pencari kerja tambang ya. Biasanya dia nanya, berapa sih gaji orang tambang itu, besar apa enggak gitu kan. Sebenarnya sih kalau dibilang besar ya lumayan ya, tapi juga sesuai dengan jam kerja dan resiko dari pekerja tambang itu sendiri. Kalau dipikir kita bekerja itu sekitar 12 jam ya, dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Ada juga yang jam 7 pagi sampai jam 7 malam ya, tergantung dari kebijakan departemennya sendiri ya. Untuk masalah gaji, jadi sini saya akan menjelaskan sedikit ya, mungkin agak rumit nanti, jadi tolong diperhatikan. Jadi kalau di tambang itu ada yang namanya basic ya. Basic itu biasanya UMR ya, UMR untuk sektor pertambangan. Jadi berbeda dengan UMR di sektor lain ya. Biasanya di sektor pertambangan itu lebih tinggi sedikit ya. Ada lagi di migas itu biasa lebih tinggi dari pertambangan. Jadi kita asumsikan kalau basic sekarang di daerah saya minimal sekitar 3.300.000. Tapi semua itu tidak sama ya setiap pekerja. Tergantung dilihat dari masa kerja, dilihat dari grade juga ya, grade, terus dilihat dari KPI juga, kebijakan perusahaan. Jadi tiap orang di satu perusahaan itu gajinya berbeda. Misal kita hitung gini, misal basic 4 juta ya, misal kita dapat basic 4 juta, jadi untuk total lembur itu 4 juta dibagi 173. Itu untuk menentukan berapa sih biaya upah per jam. Paham ya? Jadi biaya upah per jam kita bagi 4 juta dibagi 173. Jadi sekitar 23 ribuan ya. Sekitar 23.000. Terus per bulan biasa kita dapat itu overtime sekitar, hitunglah 250 jam ya. Jadi 250 jam dikali 23.000 tadi itu ya, mungkin sekitar 5 jutaan ya, 5.780.000-an sekian. Jadi kalau dipikir basic dengan overtime, lebih besar overtime ya. Jadi itulah yang membuat gaji orang tambang itu besar, overtime itu sendiri. Terus lagi ada yang namanya insentif kehadiran ya, atau tunjangan kehadiran. Itu biasa kita dapat kalau kita itu tidak ada mangkir dalam 1 bulan berjalan. Maksudnya biasa kita tanggal 10 kita buka buku, tutup buku lagi juga tanggal 10 ya. Jadi selama buku berjalan itu kita tidak ada mangkir ataupun izin sakit. Kalau kita ada izin sakit atau mangkir itu dipotong, kecuali kita pakai yang namanya izin cuti tahunan atau cuti yang sudah ada di dalam kolom itu ya, maksudnya di kolom dispensasi perusahaan ya, izin resmi seperti itu.
ada juga uang perumahan dan uang transport. Jadi itu khusus untuk orang yang tidak tinggal di mes. Jadi kalau dia tinggal di mes, dia tidak mendapatkan uang perumahan dan uang transport. Jadi ada lagi untuk operator namanya HM, per meter, KM, atau ada juga yang namanya ritase ya. Itu tergantung dari kebijakan departemennya ataupun unit yang dibawa ya. Terus untuk pengawas biasanya dia ada namanya tunjangan jabatan. Kisarannya pun berbeda-beda ya. Jadi kalau memang dipikir gaji pekerja tambang ya sekitar 2 digit ya, dapat sekitar 2 digit. Di sini saya tidak mau menyebutkan berapa ya, karena itu juga salah satu rahasia perusahaan ya. Cuma dipastikan, saya bisa pastikan rata-rata dapat 2 digit gaji ya. Dan perlu digarisbawahi, gaji tiap pekerja itu berbeda ya. Kita tidak bisa menyamakan. Terus gaji pendapatan kita pun tiap bulan berbeda, tergantung overtime itu sendiri. Kalau kita cuti misal, overtime kita pasti kecil ya, karena cuma berapa hari overtime itu. Cuma untuk basic jadi tidak dipotong ya, basic tetap, tunjangan, uang perumahan, uang kehadiran tetap, kecuali uang transport karena kita tidak masuk ya, jadi kita dihitung tidak kerja dan tidak mendapat uang transport. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman berminat, sobatku semuanya masih mau bekerja di tambang, itu gambaran singkatnya ya untuk gaji pekerja tambang. Kalau dibilang besar ya lumayan, tapi sesuai dengan resiko yang kita kerjakan. Terus untuk waktu juga ya, karena 12 jam kita berada di lokasi tempat kerja, belum perjalanan, dipotong perjalanan 1 jam, sekitar 13 jam. Jadi di rumah ya sangat sedikit waktu ya untuk keluarga bagi yang sudah berkeluarga. Mungkin itu dulu sharing kita untuk video pertama ini ya. Nanti selanjutnya kita bahas mengenai jam kerja, job desk kerja, dan unit-unit yang ada di sekitar tambang yang biasa dipakai untuk menggali emas hitam itu ya. Jadi tolong teman-teman, sobatku semuanya dimanapun berada, bantu subscribe dan tekan loncengnya ya, agar kita tetap bisa sharing, berbagi pengalaman untuk menambah pengetahuan kita ya. Karena pengetahuan itu tidak akan berkurang kalau kita bagi, justru akan bertambah dan lebih bermanfaat karena kita mempunyai tanggung jawab atas pengetahuan yang sudah Allah berikan kepada kita untuk berbagi. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.